Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudusmu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagimu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku hayatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku
ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Mari kita tetap semangat, kita terus praktek kompak sejati. Nah saudara, beberapa minggu ini saya ulangi terus dengan penekanan yang berbeda tentang bagaimana kita mempraktekkan agenda kompak sejati. Nah hari ini saya mau saudaraku kembali mengulang lagi apa itu agenda kompak sejati, dan kita mau melihat ada penekanan-penekanan yang berbeda, saudara. Nah, ingat ya, kita mesti terus mempraktekkan kompak sejati, ya. Seminggu sekali kita mesti ada pertemuan yang cukup mendalam, ya, 1-2 jam. Ya, kita praktekkan di mana saudaraku kompak kita bertemu, ya, kita mempraktekkan up, in, dan out, ya. Masih ingat kenapa mesti up, in, dan out? Karena kompak itu bukan sekedar small group, bukan sekedar kelompok kecil, tapi dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Itu sebabnya dia selalu kalau berkumpul ataupun sehari-hari, ya, punya 3 hubungan, saudaraku, yang kita sebut up, hubungan dengan kepala, in, hubungan dengan satu dengan yang lain sesama tubuh, dan out, hubungan keluar, saudara. Ya, nah up, in, dan out. Nah ini mesti ada di dalam saudaraku kompak, ya, karena kompak itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Karena itu praktek terus up, in, dan out. Ya, nah kita saudaraku waktu mempraktekkan up, masih ingat saudaraku, kalau kita bersekutu dengan Sang Kepala, kita mesti hidup atau berjalan dalam terang. Artinya saudara, kita mesti bersedia terbuka dan apa saudaraku, ya, bersedia mengaku dosa. Ya, terus menerus mengaku dosa, saudara. Dan pengakuan dosa itu saudara mesti terus menerus dilakukan. Ya, nggak boleh hanya saudaraku sekali aja cukup beres. Ya. Dan pada kenyataannya saudaraku, kita sering sekali tanpa sadar saling melukai, betul nggak saudara? Ya, kita nggak sadar saudara, ya, dalam perjalanan kita dengan anggota kompak kita, apalagi makin dekat, ya. Kalau kita saudara makin dekat, ya, dikatakan saudara, ya, kalau orang udah deket, mulai, ya, kecium baunya katanya saudara. Kalau udah deket, ya, pasti banyak sekali hal saudara, kita tanpa disadari, kita bersinggungan, saling melukai, saling menyakiti. Nah karena itu saudara, kita perlu terus menerus mengaku dosa, ya, terbuka terus saudaraku satu dengan yang lain. Karena tanpa kita sadari saudara, ya, kita sering sekali saudaraku, ya, saling melukai, saling menyakiti. Kita mengirimkan pesan-pesan, ya, di mana saudara kita, ya, menyampaikan pesan yang bukan kasih, ya, tapi sebaliknya saudaraku, ya, hal-hal yang sifatnya saudara merusak, menyakiti orang lain. Paulus pernah berkata demikian saudara, ya, di dalam Roma 7, ya, kira-kira begini. Apa yang baik, ya, yang aku ingin lakukan, aku nggak lakukan. Tapi apa yang aku benci, yang jahat, itu yang aku lakukan. Ya, jadi kita seringkali begitu saudara. Yang baik yang mestinya kita lakukan, kita nggak lakukan. Tapi yang jahat, yang kita benci, ya, justru itu yang kita lakukan.
Nah, itulah orang yang hidup dalam Roma pasal 7, saudara. Roma pasal 7 adalah orang yang masih apa, saudaraku? Ya, masih dipengaruhi oleh kedagingannya. Ya, dia belum ngerti bagaimana hidup dalam roh. Sehingga, saudara, dia bisa apa, saudaraku? Dia bisa mengalahkan ya perbuatan-perbuatan dan keinginan-keinginan daging itu. Alkitab bilang, saudara, berjalanlah dalam roh, ya, supaya kamu tidak menggenapi keinginan-keinginan daging ini, ya. Nah, tapi kita seringkali, saudara, harus jujur, ya, kita masih banyak yang ada di Roma 7, ya. Kita belum ngerti bagaimana hidup dalam roh, sehingga ya kita seringkali saling melukai, saudara. Tanpa kita sadari, otomatis aja ya keluar kata-kata yang menyakiti, keluar, saudaraku, apa tindakan-tindakan yang menyakiti, ya, sehingga kompak itu, saudara, makin lama makin jauh hatinya, makin disconnect, ya. Lama-lama udah bosen, ngapain saya kompak terus, ya, nggak ada gunanya, ya, saya nggak merasa dikasihi sama dia. Saya nggak merasa ya hidup saya apa dekat sama dia, bahwa dia mengasihi saya tanpa syarat. Nah, ini dia, saudara. Ya. Seringkali kita mau saling mengasihi, saudara. Ya. Roh kita bilang ya kita mau saling mengasihi. Tapi daging lemah. Roh kita berkehendak, tapi daging lemah. Nah, daging kita yang keluar apa, saudara? Oh, yang keluar adalah kita saling menghakimi. Ya, yang keluar apa, saudaraku? Ya, kita akhirnya roh perpecahan, ya, perselisihan, pertengkaran, apalagi, saudara, roh cedera. Nah, itu kan perbuatan-perbuatan daging. Ya, kita otomatis kayak begitu akhirnya. Nah, gimana nggak saling melukai, saudaraku? Ya, antara satu anggota dengan anggota lain di dalam apa, saudara? Ya, kompak ini. Makanya lama-lama, saudaraku, kompaknya capek, lelah. Ya, aduh, saya nggak merasa dia mengasihi saya. Ya, teman saya nggak merasa dia mengasihi saya. Padahal dia mau loh, saudara. Kita mau loh saling mengasihi. Roh kita bilang, yes, aku mau saling mengasihi. Tapi jiwa kita ini, saudara, belum sempurna, masih dikuasai oleh keinginan daging. Ya. Dan akibatnya, saudara, kita mengirim pesan saling melukai terus di dalam, saudaraku, hubungan kita. Ya, kita saling melukai, saling menyakiti. Kita kirim pesan itu. Ya kan? Kita tahu perintahnya, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kamu. Oh, kita udah tahu perintah itu, saudara. Ya, cuman pertanyaannya gini, saudara mau mengasihi teman saudara? Pertanyaannya, teman saudara merasa nggak dikasihi? Ya kan? Nah, seringkali nggak merasa, saudara. Nah, kenapa, saudara, nggak merasa dia? Ya, karena ya kita nggak pernah, saudara, masuk ke hubungan level 2. Ya, kita hubungan itu level 1 aja. Nah, level 1 itu gini, saudara. Ya, kalau level 1 itu hubungan yang cuman permukaan, ya, topikal, yang dibahas topik-topik, ya. Jadi komsel ya yang membahasnya topik-topik aja. Ya, mungkin pengajaran-pengajaran yang cuma sampai di pengetahuan otak. Ya, ya, saudara, which is nggak salah, ya, itu nggak salah, baik. Tapi kalau cuma sampai di situ, saudara, nggak merubah orang. Ya, kita mesti, saudaraku, masuk hubungan komunikasi level 2. Nah, level 2 itu kita sharing dari hati ke hati. Nah, ini penting, saudara, hati ke hati, ya, karena manusia itu, ya, itu, saudaraku, perlu saling menyentuh hati, saudara, di dalam kompak itu.
Nah, gimana caranya saudara? Go to the next level, level 2 dalam hubungan. Nah, gimana caranya saudara? Sekali lagi saya mau mengulang. Ya, kami sudah berulang-ulang ngajar ini, ayo praktekkan terus. Ya, makanya di dalam kompak kita mesti sering mempraktekkan yang namanya ya hubungan level 2. Caranya gimana? Ajukan 2 pertanyaan ya dan lakukan 1 tindakan. Jadi 2 pertanyaan, 1 tindakan. Ya, nah 2 pertanyaan itu apa, saudara? Kita saling nanya, ya. Tanya apa? Ya, apakah ya ada perkataan atau perbuatan saya yang telah melukai kamu minggu-minggu ini? Ya, nah kalau ada, saudara, dia bilang yes, teman kompak kita ada. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kamu cerita dengan lebih detail? Ya, ceritakan lebih detail bagaimana perkataan saya dan tindakan saya telah melukai kamu. Ya, kita ngomong itu, saudara. Kemudian teman kita mulai cerita. Nah, kita dengerin. Ingat, waktu mendengarkannya, saudara. Jangan ada pembenaran. Jangan ada penjelasan. Jangan ada klarifikasi. Jangan ada dulu, saudara, ya kita pembelaan diri. Jangan. Dengerin dulu. Ya, dengerin apa yang dia ceritakan dengan empati. Nah, di sini sekali lagi, saudaraku, penting sekali hubungan penting sekali, saudaraku, prinsip salib. Ya, kita die to self. Ya, jadi saudara, kalau kita nggak pikul salib tiap hari, wah, kita pasti nggak sedia dengerin orang, kita sombong, saudara. Ya, tapi waktu kita pikul salib, kita die to self. Ya, kita mati terhadap ego, kita merendahkan diri kita, saudara. Ya, merendahkan hati kita. Dan kita mau dengar, saudaraku, apa yang dia katakan dengan hati yang rendah hati. Ya, dengar dengan empati, saudara. Nah, waktu kita dengar itu, saudara, nanti kita bukan cuma dengar suara dia, kita bisa dengar suara Tuhan. Banyak orang mau dengar suara Tuhan. Gimana sih suara Tuhan? Nah, di sini, ini suara Tuhan, saudara. Kau akan dengar itu. Ketika engkau rendah hati, die to self, dengerin. Nanti saudara akan dengar bahwa, ya, betul, Tuhan ngomong, ya, ternyata kita, saudara, telah berbuat dosa. Kita tanpa disadari, kita udah kedagingan. Kita udah melukai dia. Kita udah mengirimkan message yang sangat menyakiti dia. Ya, merendahkan dia, menolak dia, atau mungkin saudara kita ya sihir, melakukan apa saudara, ya perbuatan-perbuatan yang manipulatif, ya saudara. Akhirnya Tuhan bongkar ya dosa-dosa korporat itu, saudara. Nah, kita akui, ya kita berani berkata, ya kita berani berkata bahwa maafkan saya. Setelah saya dengerin ini, saya sadar, sekarang baru saya sadar, saya telah melukai kamu. Maukah kamu memaafkan saya? Tuhan, ampuni dosa saya, Tuhan. Saya telah berbuat dosa, menyakiti saudara saya. Ya, nah kalau dia ampuni saudara, ya anggota kompak yang lain ampuni saudara, betapa luar biasanya, saudara. Kompak saudara pasti kompak yang luar biasa, hidup. Ya, nah bahkan saudara, ini bisa berlanjut terjadi apa saudaraku? Ya, kesembuhan yang lebih dalam lagi. Seringkali kita membahas ini aja, saudara. Ya, di dalam kompak itu, saudara, ya itu Tuhan bisa lawat, Tuhan bisa lakukan sesuatu, dan saudara terjadi inner healing. Ya, kenapa? Karena seringkali, saudara, kita setelah berulang-ulang melakukan sesuatu, ya mungkin ada dosa yang kita lihat kok polanya saya ulang-ulang terus ya seperti itu. Nah, ini berarti ada apa, saudaraku? Ada akarnya. Nah, akarnya itu perlu disembuhkan kan?
Nah makanya saudara, kalau kita di kompak, ya, kita praktekkan hidup dalam terang, terbuka, berani terbuka. Terjadi saudaraku kesembuhan batin itu. Ya, maka nanti waktu kita sesama saling melayani saudaraku, kita dengerin, ya, Tuhan nanti bisa bawa kita saudara, ya, kepada luka-luka masa lalu. Ya, ternyata dia kenapa ulang-ulang seperti ini terus. Wah, ternyata Tuhan bawa deep root-nya, saudaraku, akar yang dalamnya. Ya, akar yang dalamnya itu saudara berkaitan dengan luka-luka masa lalu. Ya, Tuhan bisa munculkan saudara. Ya, bahwa kadang-kadang saudaraku ada yang dimunculkan Tuhan setelah waktu dia dari kandungan. Dia udah pernah tertolak, saudara. Dari kandungan dia udah pernah, saudaraku, ya, mengalami, ya, apa itu, saudaraku, sakit, luka hati yang dalam sekali, saudaraku. Ya, ketika Tuhan munculkan itu, kemudian, saudaraku, Tuhan kasih lihat bagaimana, ya, Tuhan hadir dalam setiap musim hidupnya. Sehingga waktu itu sebenarnya Tuhan ada. Tuhan, saudaraku, ya, memprotek dia, dan Tuhan suruh dia mengampuni, saudaraku, supaya apa, saudaraku, ya, supaya dia bisa sembuh. Dan itu banyak sekali, saudaraku, ya, kesembuhan-kesembuhan batin yang bisa terjadi di dalam hubungan waktu kita, ya, mempraktekkan agenda dari kompak, ya. Jadi, nah, saudara, nanti kita pada bulan-bulan ke depan ini kita akan banyak, saudara, mempraktekkan inner healing, ya. Nah, makanya saya mau saudara semua, ayo kita semangat, kita mau belajar nanti gimana, saudaraku, kita mengalami inner healing, kesembuhan batin, ya. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang di dalam kompak. Kita bisa saling melayani sehingga teman kita mengalami inner healing, saudara, ya. Mari saudara, kita mau semangat, ya saudara, ayo, ya, saya mau terus dorong saudara kompak-kompak. Jangan saudaraku jadi kompak yang kompak sembarangan aja, saudara. Tapi mari kita jadi kompak yang luar biasa seperti yang tadi saya sharingkan. Ya, kalau up-nya luar biasa, saudaraku, ya, maka in-nya terjadi, saudaraku. Kita sharing life, sharing kehidupan, ya, maka saudaraku out-nya juga nanti, ya, kompak-kompak akan dipakai Tuhan. Nah, kalau kita sendiri ngalamin inner healing, saudara, disembuhkan, ya, apa yang terjadi? Kita keluar juga bisa melakukan inner healing, ya. Kalau kita pernah aja ngalamin inner healing, kita bisa, ya, saudara, mempraktekkan inner healing, ya, sehingga nanti kompak-kompak, ya, dipakai Tuhan melayani anggota-anggota komsel yang belum sembuh, saudaraku, ya, perlu kesembuhan, ya, mereka perlu kesembuhan batin, ya, saudara, akan dipakai Tuhan menyembuhkan orang-orang ini. Ingat, saudara, ya, apalagi hari-hari ini, saudara, kita sedang menghadapi, saudara, generasi yang, saudaraku, mental health-nya, ya, sangat-sangat, saudaraku, hancur, rusak, ya, kesehatan mentalnya tidak baik, ya. Generasi muda kita ke depan ini, saudara, banyak mengalami, saudaraku, problem-problem kejiwaan yang pada zaman dulu nggak seperti itu, saudara, ya. Banyak sekali penyakit-penyakit jiwa yang, saudaraku, itu, ya, kalau kita cari zaman dulu jarang itu terjadi atau nggak pernah mungkin, tapi sekarang berkembang, ya. Ada macam-macam penyakit jiwa yang melanda anak muda sekarang, generasi yang sekarang ini, sehingga banyak anak muda, saudara, ya, hidupnya ancur-ancuran, ya. Mereka, saudaraku, banyak yang bahkan mau bunuh diri, ya. Kenapa, saudaraku? Ya, karena saudara nggak kuat menghadapi problem, ya, kejiwaan yang begitu berat, saudara. Nah, ini semua terjadi karena nggak ada hubungan,
di keluarga nggak ada hubungan, saudaraku. Ya, mereka ya hubungannya nggak dapet, ya, sehingga terjadilah problem kejiwaan yang sangat mengerikan, saudara. Nah, ini ya makanya saudaraku, kalau kita praktek kompak ini, saudara, kita bisa mencegah hal-hal ini. Karena kalau kita praktek kompak, saudara, kita makin sehat mentalnya, saudara. Ya, sehingga saudara kita terhindar dari penyakit-penyakit yang akan datang, penyakit-penyakit jiwa. Ya, seperti saudaraku, ya, ada orang yang berkata prevention is better than cure. Ya, pencegahan lebih baik dari penyembuhan. Jangan tunggu sakit, saudara. Ya, sakit jiwa, tapi kita belajar dulu saling menyembuhkan di dalam saudaraku kompak, sehingga saudara kesehatan mental kita makin baik. Ya, nah ini makanya komsel-komsel, ya saudara, anak muda, ya, Anda perlu disembuhkan, kalian perlu disembuhkan lewat ini. Ya, makanya kompak itu saudara penting sekali. Di dalam kompak kalau kita praktek ini, saudara, kita akan terhindar dari, saudaraku, ya, penyakit-penyakit jiwa yang akan datang, ya, yang hari-hari ini melanda generasi ini. Saudara, kita akan disembuhkan, dipulihkan. Bahkan, saudara, yang nanti luar biasa adalah saudara-saudara kompak-kompak yang benar-benar, saudaraku, ya, mempraktekkan ini. Saudara akan dipakai Tuhan memenangkan jiwa banyak sekali. Ingat, saudara, di akhir zaman ini nanti lebih banyak orang, ya saudaraku, mengalami apa, saudaraku, ya, dimenangkan lewat apa, saudaraku, lewat problem-problem emosional ini. Ya, kalau zaman saya, saudaraku, banyak sekali, saudara, kami lihat orang, ya, mengenal Tuhan itu lewat apa, saudara? Lewat mujizat kesembuhan, ya, pelepasan, usir setan, ya saudara. Tapi sekarang lebih banyak apa, saudara? Lebih banyak problem emosi, problem, saudaraku, di mana orang, saudara, terikat dengan berbagai, saudaraku, penyakit jiwa, ya. Nah, kalau kita bisa, saudaraku, mendemonstrasikan kehadiran kerajaan Allah dengan apa, saudaraku, setan diusir, ya, sakit hatinya, saudaraku, disembuhkan, luka-luka dipulihkan, kita melihat banyak jiwa akan dimenangkan, saudaraku. Nah, saya berdoa supaya kompak-kompak, saudaraku, mempraktekkan ini. Kita ngalamin dulu, saudaraku, kesembuhan batin, dan kita nanti akan dipakai Tuhan juga, ya, lewat kesembuhan batin memenangkan banyak jiwa, khususnya generasi muda yang ada di depan kita, saudara. Anak-anak kita, generasi yang ada di gereja Abba Love ini, ya, bahkan di lingkungan di mana kita berada, Tuhan akan pakai kita. Mari, saudaraku, ya, dengan mempraktekkan agenda kompak, kita akan jadi, saudaraku, ya, kingdom transformer. Tuhan memberkati kita. Haleluya.